Saya harus menjelaskan sedikit sebelum saya mempersilakan beliau-beliau. Gini, pokoknya gini, saya pesan, ini acara seperti ini sebenarnya kan tidak diperlukan wong Anda sudah kuliah di tempat yang baik kok, kan gitu. Tetapi mungkin saja ada hal-hal dalam kehidupan yang Anda perlukan yang tidak bisa diperoleh di kampus Anda, betul enggak? Jadi kan kampus bukan segala-galanya, kehidupan juga bukan segala-galanya, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Kalau Anda di kampus ini Anda mengalami ta'lim, ta'lim Anda bisa mengetahui sendiri, ada tadris, ada tarbiyah lebih luas lagi, ya toh? Ada tafhim, ya. Nah, saya sedang melakukan semacam tajribah atau ijtihad di Jombang. Saya membuat satu eksperimen dengan anak-anak di sekolah saya, sekolah menengah kejuruan SMK, paket setengah tahun 6 kali, sekali 12 jam, jadi 12 jam kali 6, namanya takdib. Takdib itu min adab, adaba yu'addibu takdiban. Jadi ada belajar taklim, ada mendidik diri atau mendidik orang lain namanya tarbiyah, ada proses belum paham menjadi paham namanya tafhim, ada kalau tadris apa? Tadris mempelajari sesuatu. Ada takdib, takdib itu pemberadaban. Jadi kalau bahasa Jawanya ilmu kui, ngelmu kui kelakone kanti. Jadi Anda tidak dikasih tahu X adalah Y plus Z, enggak. Anda diajak mengalami sehingga menemukan ilmunya, menemukan pengetahuannya, menemukan kenikmatan berilmu dan berpengetahuan, itu namanya takdib. Jadi langsung ilmu pengetahuan dijadikan proses peradaban diri kita, itu namanya takdib. Itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ini tidak pernah difikirkan oleh Dignas sama sekali. Takdib ini, mereka cuma mengenal taklim. Orang Islam juga ngertinya majelis taklim. Ada lagi yang keliru menyebut majelis taklim. Mana taklim? Kalau takallum ya takallam, omong dewe. Kalau ukallimukum, taklim, ngomongi dan saling omong, itu majelis taklim. Mulane omong-omongan wong itu. Terus belum ada majelis tarbiyah, belum ada majelis takdib, apalagi belum ada majelis ta'rif. Jadi alim sama arif beda. Kalau alim itu keluasan, karena dia menyangkut kawruh atau pengetahuan. Kalau dalam bahasa Indonesia pengetahuan. Pengetahuan tidak sama dengan ilmu, gitu ya teman-teman sekalian. Ini agak serius dikit ya. Kalau ta'rif itu sifatnya pendalaman. Kalau dalam berarti tinggi, betul enggak? Karena garisnya mendalam berarti meninggi, karena dia ada satu garis. Tidak ada orang yang mendalam terus tidak mendapatkan ketinggian, dan tidak ada orang bisa mencapai ketinggian kalau dia tidak mendalami, betul enggak? Makanya ada ta'rif. Ta'rif itu nanti produknya ma'rifat, gitu. Kalau taklim produknya ilm. Kalau tadris produknya durus, gitu. Durus. Iki aku tak acting seolah-olah saya ngerti bahasa Arab supaya Anda kagum. Wah, ngerti bahasa Arab, jadi yang menggui ya. Tapi ini serius teman-teman sekalian. Nah, mohon dengan sangat di luar pelajaran-pelajaran yang baku dan syar'i di kampus ini, ada di luar waktu itu tolong dijadikan proses takdib, proses untuk memberadabkan ilmu yang sudah Anda dapatkan. Dan bedakan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah oh ini jagung, ini kedelai. Ilmu adalah bagaimana cara nggiling jagung, gitu loh. Betul enggak? Jadi kalau ilmu itu mesinnya,
determinasinya gitu ya. Programmernya itu ilmu. Tapi kalau Anda kan cukup pengetahuan. Oh, softwarenya ini, aplikasinya ini, remnya sekian, itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu programmer, dia ngerti 01000001 ya. Itu namanya ta'rif. Makanya Rahman sama Rahim juga bedanya di situ. Kalau Rahman cinta sosial yang meluas, kalau Rahim cinta individual yang mendalam. Jadi Rahman makanya mangat tau Rahman berarti meluas, nek Rahim itu kan minggem, Rahim berarti dia mendalam. Logikanya adalah Anda harus menomorsatukan sosialitas baru individu Anda. Kan begitu? Makanya Allah tidak menyebut dirinya Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Orang banyak dulu baru berdoa juga begitu. Berdoa enggak bisa langsung ya Allah mbok kula lulus, enggak bisa. Anda harus meluas dulu. Pertama, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, mendoakan Rasulullah dulu meskipun dia enggak butuh. Kalau Anda mendoakan Rasulullah bukan berarti Rasulullah masih dalam keadaan bahaya, enggak. Kamu yang harus mendoakan Rasulullah supaya kamu disayangi sama Allah gitu loh. Bukan Allahnya butuh, Rasulullahnya butuh, Rasulullah enggak butuh. Sudah beres surganya. Kita yang butuh. Gitu loh. Kita butuh menyapa Pak Musle, kita butuh menyapa Ketua Demak. Ini direktur apa Pak? Di sini Pak. Ketua, kita butuh menyapa Pak Ketua. Pak Ketuanya enggak butuh disapa. Kan gitu. Kita yang butuh menyapa. Terus kita doakan dulu muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baru minta diri kita sendiri apa? Mau jodoh, mau dapat kerjaan, mau tentram, mau itu ya lulus. Kalau lulus itu kok guyu. Lulus itu faktornya bukan hanya melalui doa dan kemampuan Anda menjawab pertanyaan. Lulus itu bisa melalui jalan lain. Misalnya menyihir dosennya. Mendoakan ya Allah bikinlah dia salah tulis gitu kan. Siapa ngerti Gusti Allah ya wis salah apa lumayan iki iseng-iseng ngono ya. Kudune D A ngono ta, rada ngantuk dosene A ngono kan lumayan itu. Sama dengan kalau punya utang itu tidak hanya doanya tidak ya Allah berilah aku kemampuan untuk bayar utang, bisa juga jalannya enggak gitu ya Allah jadikanlah yang menghutangi aku itu lupa bahwa aku berhutang kepadanya, kan boleh juga kan gitu kan. Yojok ngono ta. Ya tapi siapa tahu juga kan gitu kan. Pokoknya jalan hidup tuh banyak gitu ya teman sekalian ya. Oke. Supaya Anda itu enggak stresan gitu loh. Ojo dididik stres karena hidup itu luar biasa bulat. Dia enggak hanya dari satu sisi. Gitu ya. Oke. Jadi saya cuma pesen dengan takdib tadi, apa sebabnya Pak? Anda harus mempelajari bahwa Anda akan menghadapi sesuatu yang Anda sekarang mungkin belum tahu persis. Anda akan menghadapi tahun 2017, Anda akan menghadapi tahun 2020, 2024, bahkan nanti sampai tahun 2040, 2050. Mungkin Anda masih sugeng, masih hidup pada waktu itu dan mungkin saya sudah tidak ada. Tapi Anda harus faltandur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat apa? Al-Qasr 18. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Aku apal yo mengkuwi gitu. Shadaqallahul azim kan lumayan gitu. Jadi Anda harus melihat ke depan. Harus melihat ke depan karena saya sebagai orang tua mengandalkan Anda ini loh yang nanti akan pegang peranan di zaman yang sangat penting untuk perubahan bangsa Indonesia ke depan. Kalau beliau sama saya ini sudah telat Pak.
Serotok telat. Tapi Anda ini pas waktunya. 2024 Anda akan jadi apa? Jadi mulai sekarang mulai siap. 2017 Anda masih lolos, masih belum bisa apa-apa. Tapi setelah 2020, 21, 22, 23 Anda harus membina diri betul sehingga setahun kemudian Anda akan pegang peranan benar-benar. Dan mulai sekarang Anda harus belajar takdib, memberadabkan dirimu. Secara spiritual Anda online sama Allah, secara intelektual Anda punya kecerdasan, lantip dan waskita. Secara hati Anda harus jernih, jembar dan selesai, tidak rewel oleh macam-macam, tidak gampang masuk angin, tidak gampang cemburu, tidak gampang dengki dan iri. Dunia enteng bagi Anda. Kalau hatimu sudah selesai, sudah enteng, maka kamu akan kreatif dan kamu akan punya kekuatan ke depan. Benar ya? Secara mental Anda harus tangguh. Anda harus bersikap militer kepada dirimu sendiri, tapi bersikap lembut kepada orang lain. Gitu ya. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Kalau diterjemahkan agak subjektif, sama diri sendiri Anda harus keras. Jangan lembut sama dirimu, keras sama yang lain. Terbalik, kalau sama dirimu harus keras. Saya ini kerjaannya adalah bersikap keras, bahkan kejam kepada diri saya sendiri. Turu we tak ngel-ngel.